Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala imamil mujahidin nabiyina wa habibina wa qudwatina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para asatidzah dan seluruh peserta pengajian atau kajian atau tablik akbar tentang Palestina malam ini, baik yang offline di Masjid Wahdatul Ummah maupun yang online yang saya lihat di akun berjumlah hampir 1.000 orang. Sudah 1.000 orang. Mungkin banyak yang mau masuk lagi tapi tidak bisa. Ya. Karena mungkin Zoom-nya cuma 1.000. Adalah suatu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menjadi saksi walaupun dari jauh. Menjadi saksi tentang suatu kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada saudara-saudara kita, para pejuang Palestina dan kaum muslimin bangsa Palestina secara umum dan secara khusus dari saudara-saudara kita bangsa Palestina di Gaza yang telah meruntuhkan dan merontokkan banyak asumsi bahkan keyakinan tentang kekuatan Zionis Israel yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan manapun, apalagi kalau cuma kekuatan dari para pejuang Palestina. Ini semua terbantahkan. Ini semua rontok, ya, sama dengan rontoknya semangat serta keberanian kaum Zionis yang sekarang walaupun mereka masih terus mempertahankan penjajahannya, keangkara murkaannya, tapi nampak sekali sangat dipaksakan. Ya, di hati-hati mereka ada ketakutan yang luar biasa dan hanya menanti kapan giliran akan sampai kepada mereka dari serangan balasan, dari serangan pembelaan kaum Palestina. Kita kaum muslimin di seluruh dunia tentu sangat meyakini kemahakuasaan Allah SWT. Namun dengan adanya hal-hal yang begitu nampak di depan mata kita sekarang ini, walaupun kita tidak di lokasi, tapi itu seolah-olah depan mata kita karena bisa kita lihat begitu jelas dalam video. Bahkan ada yang bisa live. Ya, kalau bukan stasiun TV banyak yang bisa live Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Bagaimana live tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang, ya, yang tidak diperhitungkan, dianggap remeh. Tapi mereka menjadi sangat kuat karena ditolong oleh yang maha kuat, maha kuasa Allah SWT. Peristiwa 7 Oktober
2023 adalah peristiwa monumental yang insya Allah akan menjadi suatu penggalan sejarah penting dalam perjuangan kaum Palestina, bangsa Palestina dan kaum muslimin dimanapun di dunia ini. Betapa tidak, ya, seluruh hitung-hitungan manusia menganggap mustahil itu terjadi. Blokade 16 tahun, embargo kurang lebih sama, embargo ekonomi, yang menyebabkan begitu sulit barang-barang makanan dan obat-obatan saja begitu sulit, apalagi yang namanya peralatan tempur atau bahan-bahan untuk itu seperti besi dan sebagainya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kita diperlihatkan ayat-ayat kauniyah. Setelah sekian lama kita baca ayat-ayat tanziliyah dan pernah juga kita mendengar atau melihat sebagian ayat-ayat kauniyah itu baik di Palestina dan di tempat-tempat lain. Sekarang kita diperlihatkan lagi, ya, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat meruntuhkan segala kekuatan dan kekuasaan. Apa yang dibangga-banggakan dengan istilah Iron Dome, ya, kubah besi yang menutupi seluruh wilayah udara Israel. Ini kubah besi bukan bangunan besi. Ya, karena kalau bangunan besi tidak bisa masuk pesawat. Tapi kubah yang disebut Iron Dome atau kubah besi tadi itu, ya, itu suatu sistem pertahanan udara yang sangat canggih, yang mungkin belum dimiliki negara manapun. Sehingga kalau ada pesawat biasa saja mau masuk, ya, itu akan cepat dideteksi dan bisa ditembak jatuh. Apalagi kalau roket, apalagi kalau serangan musuh. Tapi ketika datang pertolongan Allah SWT, ya, dan datang keputusan atas kepongahan dan kesombongan manusia, apa yang dianggap sebagai jaringan besi pengaman luar biasa itu berubah menjadi Baitul Ankabut, menjadi jaringan rumah laba-laba yang dari luar kelihatan kokoh, padahal bisa ditembus dan dipatahkan dengan satu sentuhan. Ya, wa inna auhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Apa yang terjadi 7 Oktober persis seperti itu. Ya, Iron Dome ini begitu mudah ditembus dengan serangan cepat, mungkin tidak sampai 20 menit, kurang lebih 5.000 roket Gaza, pejuang Gaza, ya, bisa menembus dan mereka kalang kabut, ya, terus kemudian teralihkan ke situ dan masuklah para pasukan dari Gaza dengan menggunakan layang, ya, anak-anak kecil yang biasa main layangan bilang itu layangan raksasa atau kita sebut dengan gantole, tapi ini pakai motor, maka ada yang menyebut dia paramotor, ya, para layang bermotor, ya, yang cukup mengagetkan karena tiba-tiba bisa muncul padahal tidak pernah ada kabar kaum muslimin di Gaza melakukan latihan tentang itu. Sebab bagaimana mungkin bisa latihan di udara sementara Gaza ini dalam blokade dan dalam pengawasan ketat Israel, Zionis Israel, ya. Ada kamera, ada radar terus memantau mereka. Jadi tidak mungkin mereka latihan di udara. Nah, kalau begitu, dari mana kekuatan, kemampuan mereka? Nah, kita tidak tahu sampai sekarang jawabannya. Di mana latihannya? Yang jelas kita tahu itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya.
yang patut disambut dengan takbir yang keras, Allahu Akbar. Para peserta kajian tentang Palestina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari terus kuatkan keyakinan kepada pertolongan Allah SWT, betapapun keadaan kita. Dan ini untuk kesekian kalinya ayat-ayat Allah SWT terbukti secara nyata di depan kita, menguatkan keyakinan yang sudah dalam diri bahwa kekuatan Allah SWT itu ya sesuatu yang jelas sekali ya. Tapi kadang-kadang kita orang beriman ini perlu ditambahkan kekuatan dan sekaligus jadi hiburan dengan Allah SWT menunjukkan kepada kita di alam nyata bagaimana kekuasaan Allah SWT, seperti sihir Fir'aun, sihir Nabi Musa, sihir Fir'aun yang dikalahkan oleh tongkat Nabi Musa, api yang membakar Nabi Ibrahim yang kemudian tidak melukainya sedikit pun, dan seterusnya. Ya, maka ini suatu hal yang luar biasa yang menjadi pelajaran pertama kita berkenaan dengan peristiwa tersebut, ya. Dan bagaimanapun juga serangan-serangan Zionis setelah itu tetap saja peperangan ya atau pertempuran tanggal 7 Oktober itu adalah kemenangan pejuang Palestina yang gilang gemilang. Hampir 1.000 orang tentara Israel yang wafat. Kemudian lebih 100 orang ditawan. Ya, dulu kalau mereka bisa menawan 1 orang saja, tentara Israel itu girangnya luar biasa untuk bisa ditukar dengan para tawanan. Sekarang mereka menawan lebih 100 orang. Dan satu hal lagi ya, bahwa serangan yang mendadak ya itu ya telah meruntuhkan ya semangat dan maknawiyah atau mentalitas kaum Yahudi yang pada asalnya memang mereka adalah pengecut. Kemudian kita harus yakini, apalagi firman Allah SWT, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah keniscayaan bagi kami, bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang-orang yang beriman, terutama orang-orang beriman yang berjuang di jalannya. Salah satu pertolongan Allah SWT bagi mereka adalah diberikan jalan. Dan ini pelajaran kedua, bahwa yang paling penting bagi orang beriman adalah terus-menerus berjuang dengan penuh kesungguhan. Betapapun sulitnya perjuangan itu, akan ada jalan. Dengan janji Allah SWT, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini semua kita sudah tahu. Tapi mari lebih yakin dan lebih paham. Bagaimana memahaminya? Jangan berhenti berusaha. Apa yang dimaksud berusaha? Bergerak terus. Fil harakat barakat. Ya. Dan sebelum bergerak, berpikir. Berpikir. Apa yang menjadi ide? Ya. Bermusyawarah. Terus belajar. Dan ini yang menjadi pelajaran ketiga. Bahwa kaum muslimin di Palestina, dan secara khusus pejuang-pejuang Palestina di Gaza, ya, menunjukkan mereka tidak pernah berhenti berpikir dan tidak pernah berhenti belajar. Semangat belajar mereka patut kita cemburui. Dalam keadaan sulit, semua mereka berusaha belajar, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu orang-orang Palestina yang ada di berbagai negara di dunia ini. Ya, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, mereka bisa menembus untuk belajar. Selain mereka juga belajar di dalam negerinya, ya, mereka terus belajar. Ini pelajaran sangat berharga. Mari terus belajar. Dan itu merupakan salah satu upaya mujahadah
Dan bagi mereka terus mengupayakan bagaimana perlawanan yang terbaik. Walau lama waktunya. Kalau dihitung dari perjuangan bangsa Palestina sekarang hampir 75 tahun sejak mereka dijajah atau dicaplok dan berdirinya negara Zionis Israel. 75 tahun. Dan kalau dilihat dari perjuangan dari Gazanya sudah puluhan tahun. Ya. Dengan berbagai penderitaan yang mereka alami. Tapi juga berbagai hasil-hasil yang mereka capai. Dan semakin kesini semakin luar biasa pencapaian mereka. Ya, dan ini adalah pencapaian terbesar sepanjang perjuangan mereka sejak tahun 67. Dan katanya ini pertama kali juga Israel mengumumkan keadaan perang dengan kebengisan yang luar biasa. Tapi itu bukan masalah. Jangan sampai ada kaum muslimin menyalahkan bangsa Palestina, menyalahkan pejuang Gaza, gara-gara mereka terjadi penyerangan brutal dari Israel. Salah itu. Israel ini mau ada serangan, mau ada perlawanan, tidak pernah berhenti menyerang. Sekarang sudah lebih 2 juta yang insya Allah syahid dibunuh oleh kaum Yahudi, termasuk perempuan, anak-anak, ya, perempuan, anak-anak luar biasa. Begitu banyak, naudzubillah, tiap hari mereka lakukan. Tidak ada sebab, ya, termasuk salah satu sebabnya kalau mereka mau caplok lagi tanah. Ya, saya pernah membayangkan masih beruntung kita dulu dijajah seperti oleh Belanda, dijajah oleh penjajah-penjajah lain. Karena mereka hanya mau mengambil rempah-rempah saja. Tapi tidak mau mengambil tanah kita untuk dijadikan oleh negara oleh mereka. Bangsa Palestina sekarang mengalami penjajahan terburuk dan sekarang terlama di abad modern ini. Semua mereka negara sudah merdeka, kecuali negara Palestina belum memperoleh kemerdekaannya, walaupun terus dijanji-janji, ya, dengan berbagai janji-janji palsu. Maka jangan ada yang menyalahkan mereka, ya, karena sesungguhnya memang itu adalah kewajiban. Bayangkan kalau ada di antara kita, wa na'udzubillah min dzalik, dirampok rumahnya, dibunuh orang tuanya atau saudaranya atau anaknya, lalu dia tinggal disisakan kira-kira 5% dari tanah itu untuk dia tinggal di situ dalam keadaan terkurung. Apakah di gudang atau di bawah tanah dia terkurung. Lalu tiba-tiba dia bisa muncul ke atas dan menyerang para perampok, ya, penjajah rumahnya. Maka dia tidak akan disalahkan, hak dia membela diri. Siapapun yang jadi korban yang ada di atas rumahnya itu, ya, dia tidak bisa disalahkan karena dia membela diri. Apalagi dengan pengorbanan yang luar biasa. Orang tuanya dibunuh, saudaranya, anaknya, istrinya atau suaminya. Lalu bahkan kadang-kadang dilecehkan dan naudzubillah, ya. Tidak ada yang tersisa. Maka kalau mereka tiba-tiba begitu mendapatkan momentum untuk membalas, maka yang disalahkan adalah para perampok, para penjajah, bukan orang yang membela diri. Mari ingat kembali kalau masih ada orang Indonesia yang salah paham terhadap sikap Gaza, mari kembali kepada penjajahan dahulu yang kita alami. Bagaimana mungkin bisa disalahkan pejuang-pejuang Indonesia yang misalnya di suatu tempat dapat melakukan pengepungan terhadap tentara Belanda. Itu adalah hak mereka karena tentara Belanda adalah penjajah. Dan termasuk mereka orang-orang yang sebetulnya masih sangat-sangat manusiawi, para pejuang Gaza ini, alhamdulillah. Berbagai fitnah yang dibuat oleh musuh-musuh, baik itu terang-terangan dari media barat, ya, dari tokoh-tokoh
politik, ya pemerintah negara Barat mendukung Israel. Mereka berusaha untuk melakukan pencitraan buruk, pembusukan, ya isu negatif atau stigma negatif pada orang-orang Aqsa yang dikabarkan membunuh bayi, membunuh anak-anak. Walaupun itu ada isu dan fitnah, tapi sedikit demi sedikit mulai terkuak bahwa itu semata-mata fitnah. Ya, persaksian bukan dari kita, bukan dari kaum muslimin, dari orang Yahudi sendiri. Paling tidak sudah beberapa video muncul dari wanita-wanita Yahudi yang mengalami peristiwa itu di Gaza atau dekat Gaza. Ya, ada yang bercerita tentang anak mereka, tentang rumah mereka yang dimasuki oleh pejuang Gaza. Mereka masuk, tiba-tiba perempuan itu bilang, saya punya 2 anak perempuan, anak kecil. Apa kata para pejuang Gaza? Tidak usah khawatir. Kami ini kaum muslimin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka dengan penuh keyakinan mengatakan jangan khawatir, kami ini kaum muslimin. Dan ternyata terbukti. Mereka bahkan tidak sampai 2 jam di rumah itu, kata sang wanita. Saya tidak tahu kalau sudah sempat diputarkan videonya, walaupun di blur perempuannya kalau ada, ya. Lalu kemudian tidak sampai 2 jam saja mereka tinggalkan. Malah agak lucu kata perempuan itu. Mereka ketika berada di rumah melihat ada pisang, sempat bertanya nih mujahidin ini, para pejuang ini, bolehkah saya makan pisang itu? Sambil ketawa, tentu saja boleh. Ya. Dia ketawa ketika menceritakan ini saat dia ketakutan, tapi dia menceritakan ini dengan tanggung jawab sebagai manusia. Dan jangan dulu heran bahwa sebetulnya pada agama apapun, pada bangsa apapun, manusia-manusia pada umumnya masih ada yang punya hati nurani. Masih ada alal fitrah. Cuma sering tercekoki oleh para pemimpin-pemimpin mereka yang jahat. Ya, sehingga mereka tidak bisa melihat mereka. Tapi orang-orang yang masih punya hati nurani akan menceritakan. Ada lagi perempuan satu lagi, dia bercerita bahwa saya minta maaf. Ini wartawan, saya lupa BBC atau CNN atau apa, saya lupa. Dia bilang saya minta maaf telah memberikan berita yang keliru. Hanya saya mendapat dari tentara Israel tentang ada 40 bayi yang dibunuh atau anak balita dan ada perempuan-perempuan. Itu ternyata tidak benar. Ya. Nah, ini semua bagi kita adalah sesuatu yang, dan pelajaran keempat di sini adalah, atau pelajaran berikutnya, betapa pentingnya i'lam, betapa pentingnya media. Dan alhamdulillah para pejuang Gaza tahu itu. Mereka tidak sekedar melakukan ini tanpa media, mereka buat medianya. Mereka tahu ini harus sampai kepada seluruh dunia. Mereka ingin, bukan mereka riak mau pamer, tapi memang ini harus sampai ke seluruh dunia bahwa mereka masih hidup. Ya, media ini penting. Dan mereka mengambil timing yang tepat. Ya, media di waktu yang tepat ketika melakukan serangan itu. Ya, kita teringat dengan serangan umum 1 Maret tahun 1949. Setelah agresi Belanda yang kedua, Indonesia dianggap hilang. Lalu berinisiatiflah para pejuang-pejuang kemerdekaan kita di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto rahimahullah, kemudian melakukan serangan umum ke Yogyakarta. Memang cuma 6 jam. Mereka masuk, mereka berada di sana seperti menguasai Jogja itu, ya. Tetapi media yang meliput itu keluar, akhirnya mengumumkan Indonesia masih ada. Republik Indonesia belum hilang. Dan karenanya kemudian Belanda mengajak kembali berunding sampai lahirlah konferensi meja bundar itu. Ini diantara pelajaran itu. Pelajaran lain adalah
bahwa semangat perjuangan yang dimiliki oleh para pejuang Palestina, semangat yang seperti api dari batu. Apa itu api dari batu? Api yang tidak bisa dipadamkan. Sekalipun disiram air sekian banyak. Ya, api dari batu. Ya, bisa dibayangkan itu. Bagaimana apinya itu. Terus ada di batu itu. Bagaimanapun keadaannya. Dan semangat perjuangan ini yang mereka miliki. Sudah lebih 75 tahun dan tidak padam. Boleh saja mereka kalah dalam beberapa pertempuran. Dalam pembantaian-pembantaian yang sangat biadab. Ya. Dengan berbagai peristiwa kelam sejarah kemanusiaan. Ya. Termasuk yang paling dekat, yang naudzubillah sangat luar biasa itu adalah tahun 2005. Serangan ke Gaza dengan menggunakan senjata kimia. Ya. Sampai orang-orang barat yang masih ada hati, padahal mereka bukan muslim, ikut menangis, ikut memberikan dukungan, ikut membuatkan lagu-lagu spirit ya, untuk kaum Gaza ya, yang mengatakan ya bahwa we will not go down ya, kita tidak akan mungkin berhenti ya, walaupun terjadi apa yang terjadi. Gaza tonight, di malam ini ya. Ini kembali lagi semangat itu muncul lagi. Ada api perjuangan. Ini harus dimiliki oleh setiap muslim dalam keadaan apapun. Api perjuangan menegakkan kebenaran, ya, merebut hak-hak, ya. Itu harus ada. Kalau kita pada akhirnya harus habis usia dalam perjuangan ini, pastikan api dan semangat perjuangan ini terus lagi ke generasi berikutnya. Ya, wariskan itu. Boleh saja di satu masa kaum muslimin kalah. Ya. Tapi jangan sampai kalah semangat. Wariskan. Wariskan semangat itu. Jangan berhenti berbicara. Jangan berhenti kalau perlu berbisik kepada generasi berikutnya. Ini tanggung jawab kalian. Ini kemuliaan kalian. Ini harga diri kalian. Ini yang harus kalian perjuangkan. Maka pelajaran berikutnya adalah pentingnya kaderisasi. Harus ada kaderisasi. Setiap kita bertanggung jawab. Bagaimana ada generasi pelanjut perjuangan ini. Mulai dari anak-anak biologis kita. Anak-anak biologis kita harus tahu tentang perjuangan Islam. Dan tahu tentang masalah Palestina. Kita bisik di telinga mereka. Kita sampaikan dengan begitu jelas. Bahwa tanggung jawab kita semua membebaskan Palestina. Kita sekarang memang masih lemah. Ya, seolah tidak berdaya. Walaupun kita 1,5 miliar. Dibandingkan cuma sekian juta kaum Yahudi. Tapi ini keadaan yang memang biasa terjadi. Karena dosa-dosa, kelalaian, kealpaan kita kaum muslimin dari generasi ke generasi. Tapi kita tidak ingin semangat ini hilang. Pelihara nak. Ya. Apapun keadaanmu, jangan lupa ini. Dan nanti teruskan kepada anakmu. Sampai benar-benar Palestina akan terbebaskan. Maka penting sekali. Dan yang bisa membawa ini adalah kader. Ya, baik dari anak biologis. Maka maksud saya tadi, mari anak biologis kita disiapkan jadi kader. Dan tentu juga anak-anak yang lain dari umat ini harus dikader, dididik dengan baik. Agar mereka sadar tentang perjuangan Islam, perjuangan membebaskan Baitul Maqdis Al-Aqsa. Saat ini
Tidak perlu orang ke sana. Dan memang tidak memungkinkan. Tapi kita masih bisa terus berjuang melalui media. Malam ini harus dimediakan kemana-mana. Besok ada kegiatan lagi di berbagai tempat termasuk Jakarta, kita mediakan. Itu perjuangan. Dan nanti kita bantu dengan berbagai perjuangan lain. Doa-doa kita. Saya yakin kaum muslimin Palestina tidak mengharapkan kedatangan kita. Tapi mereka hanya berharap, pikirkan wahai kaum muslimin dunia yang peduli Palestina, peduli tanah suci kalian, peduli Masjid Agung kalian, Masjid Agung Al-Aqsa, ya, kiblat pertama kalian. Pikirkan bagaimana kalian bisa berkontribusi dalam membebaskannya. Bukan kehadiran kalian ke sini yang kami harapkan, tapi kontribusi kalian yang paling tepat. Paling minimal adalah bantuan kemanusiaan untuk sampai kepada kami. Yang kedua adalah media-media kalian upayakan. Bicaralah, ya, bersuaralah. Yang ketiga, doa-doa tulus kalian. Ini yang paling mereka perlukan di sana. Maka mari jadikan pelajaran ini untuk pentingnya kaderisasi. Kaderisasi yang paripurna. Kaderisasi bagi pejuang-pejuang Islam yang sesungguhnya. Mereka yang kuat akidah. Mereka yang rajin ibadah. Mereka yang mulia akhlaknya. Walau kelihatan lemah lembut, itu bukan bukan menunjukkan mereka bukan pejuang. Justru Nabi SAW adalah yang dan kaum ar-rifqu itu adalah al-asal. Ya. Tapi di dalam diri mereka ada semangat yang membara untuk memperjuangkan kebenaran, termasuk membebaskan Al-Masjid Al-Aqsa. Namun semangat menyala-nyala, keberanian itu tidak menjadikan mereka membabi buta, tidak menjadikan mereka emosional, ya, tidak. Mereka dengan sabar, dengan tabah, bagaimanapun berusaha agar perjuangan ini mendapatkan jalan dan hasil yang tepat. Inilah pelajaran-pelajaran penting dari peristiwa yang baru saja berlaku. Dan bagi kita kaum muslimin bangsa Indonesia mempunyai kewajiban untuk membantu Palestina dengan banyak sebab dan dasar. Yang pertama jelas, kita sebagai kaum muslimin wajib membantu saudara-saudara kita di sana dan juga membebaskan Al-Aqsa. Sebagaimana dulu Salahuddin Al-Ayyubi dan kaum muslimin membebaskannya setelah 90 tahun lebih atau kurang lebih dijajah, ya, oleh tentara Salibis. Sekarang sudah lebih 75 tahun. Mari berdoa, mari berusaha, mudah-mudahan di abad ini tidak lebih 90 tahun. Kemarin telah membangkitkan semangat. Ada bahkan yang menulis, ini adalah nafas-nafas terakhir Israel. Allahu Akbar. Semoga ini benar, ya, dugaannya. Karena kalau dihitung 15 tahun lagi dia menjadi 90 tahun. Mudah-mudahan paling lambat dalam 15 tahun ini Masjid Al-Aqsa bisa dibebaskan, ya, dari penguasaan penjajah Israel dan kaum muslimin di sana. Bangsa Palestina secara umum, termasuk yang agama Kristen yang lain, mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bangsa Indonesia mempunyai kewajiban membantu karena kita berhutang budi kepada Palestina. Yang pertama mengakui kemerdekaan kita dan membantu untuk mensosialisasikan, bahkan membantu untuk melakukan langkah-langkah mengisi kemerdekaan di awal-awal yang sangat sulit bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, secara konstitusional jelas sekali Undang-Undang Dasar 1945 dalam muqaddimah mengatakan penjajahan itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan
dan peri keadilan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka jangan ada kekhawatiran. Mengajak seluruh bangsa Indonesia, apapun agama mereka, ajak mereka. Karena ini kewajiban bayar utang kita, kewajiban juga konstitusional kita, ya, untuk menghapuskan segala penjajahan dan memberikan hak kemerdekaan bagi setiap bangsa. Semoga ini merupakan bahagian dari upaya itu. Semoga kita semua mendapatkan pahalanya insya Allah. Dan dicatat sebagai bahagian dari orang-orang yang berjuang membebaskan Baitul Maqdis walaupun kita jauh dari sana. Membebaskan Aqsa walaupun kita jauh. Karena kalau itu yang terjadi, berbahagialah kita. Akan termasuk At-Taif Al-Mansurah. At-Taif Al-Mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah SWT. Mereka yang ada di Baitul Maqdis wa fi aknaf Baitul Maqdis. Orang yang di Baitul Maqdis, yang ada di sekitar Baitul Maqdis, itu makna yang sangat spesifik. Dan tentu saja ada makna umum dimanapun di dunia ini, apalagi yang punya perhatian, kesungguhan dalam membantu perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa dan Al-Masjidil Aqsa. Barakallahu fikum jami'an. Rabbuna yahfaduna wa yahfadukum wa yunqidhul Masjidil Aqsa وفلسطين عاجلا غير آجل. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انقذ المسجد الأقصى من أيدي الغاصبين اليهود ومن عاونهم. يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا فيهم. اللهم أرنا في هؤلاء أعدائك وأعداء الشعب الفلسطيني وأعداء الإنسانية. أرنا فيهم عجائب قدرتك كما أريتنا يا الله عجائب قدرتك في نصرة إخواننا المسلمين المجاهدين من غزة. آمين يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.